Hai, welcome to my channel Sehat Bersama Nyoman. Mengawali video ini, saya berdoa semoga kita semua sehat luar biasa, selalu bersyukur dalam segala hal, selalu bersemangat dalam beraktivitas, dan semoga kita semua semakin bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Kehadiran video kali ini menawarkan pilihan masa depan kesehatan yang lebih baik, yang jauh lebih berkualitas. Bagi yang mau, harus sepakat terlebih dahulu berapa nilai sebuah kesehatan. Ada yang mengatakan kesehatan adalah harta yang tak ternilai, anugerah yang terbesar, segalanya tak berarti tanpa kesehatan. Merujuk pada pemahaman itu, dapat dimengerti betapa penting dan betapa besar nilai sebuah kesehatan. Bahkan, tidak bisa ditukar dengan harta, seberapapun besar nilainya. Kalau demikian halnya, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara mempertahankan harta yang tak ternilai itu, supaya kesehatan tetap terawat dan bahkan kualitasnya semakin meningkat. Jawaban atas pertanyaan itu sangat bernilai dan dibutuhkan untuk masa depan kesehatan setiap orang. Namun seperti biasa, sebelum lanjut, silakan subscribe terlebih dahulu, terutama bagi yang baru pertama kali berkunjung di channel Sehat Bersama Nyoman. Atau bagi yang belum pernah subscribe sebelumnya, silahkan subscribe sekarang. Bila sudah, saya ucapkan terima kasih. Menjawab pertanyaan tadi, ada 4 pilihan pendekatan kesehatan, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa yang dimaksud dengan keempat pendekatan itu? Penjelasannya sebagai berikut. 1. Promotif. Kata promotif berarti promosi atau secara sederhana dapat diartikan sebagai peningkatan. Pendekatan kesehatan promotif adalah merupakan proses promosi atau proses edukasi gaya hidup sehat, atau proses penyadaran akan pentingnya nilai-nilai kesehatan dengan tujuan menjadikan gaya hidup sehat sebagai kebiasaan. Pendekatan kesehatan promotif lebih mentargetkan kelompok orang sehat agar mereka tetap sehat dan bahkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan diri mereka masing-masing. Pendekatan kesehatan promotif dapat dilakukan melalui seminar-seminar online ataupun offline, penyuluhan secara berkala, atau dengan cara menyebarkan brosur. Pilihan pendekatan kesehatan secara promotif nyaris tanpa biaya dan tanpa risiko. 2. Preventif. Preventif adalah tindakan pencegahan. Pencegahan terhadap masalah penyakit dengan cara pengendalian risiko yang tidak diinginkan yang akan terjadi di masa mendatang. Preventif atau pencegahan dapat dilakukan dengan 2 cara. 1. Menguatkan imun tubuh. Caranya, pemberian asupan gizi yang cukup dan
seimbang. Artinya, menjadikan makanan sebagai obat, bukan menjadikan obat sebagai makanan. Menguatkan imun tubuh juga dapat dilakukan dengan cara pemberian imunisasi dan vaksin, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan positive thinking. Cara pencegahan yang kedua adalah menyehatkan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya, fogging nyamuk demam berdarah, menguras bak kamar mandi, dan menjemur kasur, dan lain sebagainya. Pencegahan suatu penyakit pastinya lebih baik daripada mengobati. Kenapa? Karena akan memunculkan hasil yang lebih baik. Biaya pasti lebih murah. Risiko pasti tidak ada. Kuratif. Artinya kata kuratif adalah pengobatan. Pendekatan kesehatan secara kuratif maksudnya adalah pengobatan yang diberikan kepada seseorang ketika dia sudah atau sedang menderita suatu penyakit dengan tujuan mencegah penyakit menjadi lebih parah. Contoh, diambil tindakan amputasi terhadap penderita diabetes mellitus agar kerusakan syaraf dan jaringan tidak meluas. Menyembuhkan penderita dengan cara memberikan obat-obatan, melakukan tindakan operasi, atau dengan melakukan terapi tertentu. Tindakan kuratif paling banyak dilakukan oleh pihak rumah sakit atau puskesmas dan poliklinik. Pasien cenderung ditangani hanya penyakitnya yang nampak berupa gejala secara biologis, bukan akar masalah dari penyakit. Kesehatan fisik sesungguhnya berkaitan erat dengan kesehatan psikologis dan kesehatan sosial. Melandaskan pemahaman seperti itu seyogianya pengobatan ditangani secara holistik dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan relatif besar, tergantung berat ringannya penyakit. Demikian juga risiko kuratif selalu ada dan cukup besar. 4. Rehabilitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kesehatan dengan cara rehabilitatif adalah suatu upaya atau rangkaian dari kegiatan yang diberikan kepada mantan penderita dengan tujuan mereka dapat kembali berinteraksi secara normal dalam lingkungan masyarakat. Usaha rehabilitasi membutuhkan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat. Masyarakat diharap dapat mengerti dan memahami keadaan mereka, sehingga memudahkan mereka dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat. Ada beberapa tindakan rehabilitatif, diantaranya rehabilitasi fisik. Tujuannya adalah agar pasien memperoleh perbaikan fisik yang diharapkan dengan maksimal. Rehabilitasi mental. Tujuannya adalah pasien dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara maksimal. Dengan pemaparan ini, saya berharap semoga saudaraku semua terinspirasi dan termotivasi untuk menentukan pilihan pendekatan kesehatan yang tepat, yaitu promotif dan preventif, demi masa depan kesehatan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Salam dari saya,
I Gusti Nyoman Iskandar, praktisi gaya hidup sehat tanpa obat. Oh, yes!